Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kuliah pendidikan kesehatan ya. Yang pada minggu lalu kita sudah membahas apa itu pendidikan kesehatan dan apa tujuannya dan apa definisi daripada pendidikan kesehatan itu sendiri. Dan untuk hari ini, minggu ini kita akan meneruskan topik berikutnya, yaitu tentang UKS atau usaha kesehatan sekolah, dikenal dengan UKS. Tapi sebelum kita melanjutkan perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa, mulai. Oke, kita langsung. Yang pertama, Doni Sukmajaya, Nur Nabila, Renzo Vector, ya, Renzo Vector. Oke, sekarang kita mereview perkuliahan yang minggu kemarin, pendidikan kesehatan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dea. Saya akan menjelaskan apa itu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu bentuk tindakan mandiri keperawatan yang dilakukan untuk membantu seseorang atau kelompok maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui kegiatan pembelajaran. Oke. Tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu maupun kelompok agar mereka mampu. Yang pertama yaitu mengetahui informasi kesehatan yang benar, yaitu seperti cara menjaga kesehatan, makan sehat, pentingnya imunisasi dan lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran pentingnya akan kesehatan, yaitu sehingga masyarakat lebih peduli dan mau melakukan tindakan pencegah penyakit. Yang ketiga yaitu mendorong perubahan perilaku ke arah hidup sehat, misalnya rajin berolahraga, tidak merokok, dan rutin memeriksa kesehatan. Sekian jawaban dari saya. Terus sekiannya. Jadi memang tujuan dari pendidikan kesehatan apa yang sudah disebutkan oleh temannya tadi. Tujuannya adalah untuk adanya perubahan perilaku, ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Oke, yang terakhir sebelum kita masuk ke materi berikutnya, apa yang dimaksud dengan sehat atau definisi sehat menurut WHO? Ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa namanya tadi? Doni. Ya, silakan Doni. Menurut WHO, sehat adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Secara rincinya, sehat fisik menurut WHO, kondisi tubuh yang berfungsi normal, bugar, dan tidak mengalami gangguan fisik. Oke, review untuk minggu kemarin sudah selesai. Kita masuk ke berikutnya, materi yang selanjutnya pada hari ini, materi tentang UKS atau usaha kesehatan sekolah. Dan yang ketiga adalah Menteri Dalam Negeri, itu yang SKB 3 Menteri. Kemudian dia berkembang lagi, ya. Pada tahun 2014 itu dijadikan menjadi SKB atau Surat Keputusan Bersama 4 Menteri. Nah, ya, karena di situ termasuk juga ada Min Madrasah, ya, jadi di bawah naungan Kementerian Agama, ya. Jadi dengan adanya UKS ini kita harapkan siswa bisa menambah keterampilan dan pengetahuannya tentang kesehatan. Dan juga tujuan khususnya adanya PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi dengan adanya tujuan khusus daripada UKS ini, kita harapkan siswa tersebut berperilaku hidup bersih dan sehat. Baik siswa, guru dan pendidik, ya, orang tua, lingkungan dan masyarakat. Siapa yang berinteraksi di sekolah itu merupakan sasaran daripada UKS. Paham ya? Ada yang bertanya di sini? Pas? Kita lanjut dulu, nanti kita buka sesi tanya jawab. Nah, pada UKS itu ada 3 pilar utama. Ya, 3 pilar utama UKS itu kita kenal dengan trias UKS. Ya, trias UKS. Yang pertama itu adalah pendidikan kesehatan.
Trias, namanya negeri berarti tiga pilar utama dalam UKS: pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sekolah yang sehat. Yang berikutnya pelayanan kesehatan. Pilar yang kedua adalah pelayanan kesehatan dari Trias UKS, itu merupakan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala ini biasanya kerjasama dengan puskesmas, dengan tenaga kesehatan yang ada di sekitar sekolah. Jadi makanya ada pemeriksaan berkala sekali 6 bulan. Nanti petugas-petugas puskesmas datang ke sekolah. Kalau saya dulu ya waktu kecil itu takut kalau sudah melihat orang puskesmas datang. Apa sekarang masih ada ya? Sudah masih ya. Kalau sudah datang yang pakai putih-putih ke sekolah itu sudah pada kabur. Ya, takut disuntik. Takut disuntik karena diimunisasi itu berkala sekali 6 bulan. Ya. Nah, itu merupakan pelayanan daripada kesehatan yang ada di usaha kesehatan. Piket kelas itu orang masuk jam 7.30, kita jam 6 sudah hadir atau jam setengah 7 sudah hadir. Itu membersihkan kelasnya, menyapu, melap. Ya, jadi lingkungan kelasnya jadi bersih. Terus berikutnya juga bebas asap rokok dan kekerasan. Sekarang anak SD itu udah merokok ya. Saya sering lihat, pernah juga bukan sering sih, tapi pernah saya lihat anak-anak SD sekarang sudah merokok. Nah, kalau di lingkungan sekolah ini harus kita bebaskan. Jangan merokok di sekolah. Kalau di luar sekolah itu terserah orang tua lagi. Kalau di sekolah kita sebagai seorang pendidik, guru, nah ini harus mengingatkan bebas asap rokok dan tidak ada kekerasan ataupun bullying. Yang namanya sekarang bullying, ya, karena ada kekerasan di sekolah. Jadi dengan begitu lingkungan sekolahnya akan bersih, akan sehat dan tertib dan aman. Ya, nah ini peran dan tanggung jawab ya. Kalau sekolah tadi adalah program dan pelaksanaan KS-nya, bagaimana programnya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, baik itu program kesehatan kerjasama dengan pihak sekolah dan puskesmas, kerjasama dengan kecamatan, ya, ataupun program-program dan pelaksanaan UKS-nya supaya bagaimana supaya sekolahnya itu menjadi bersih. Itu tanggung jawab daripada sekolah. Meyakinkan sekolah harus ada UKS itu susah ya. Dan seringkali kurangnya pelatihan, koordinasi lintas sektor yang belum maksimal ya. Kurangnya koordinasi yang bagus antara puskesmas, rumah sakit, sekolah dan instansi-instansi terkait lainnya, baik itu kecamatan maupun kelurahan, atau kalau di daerah itu namanya wali negara. Sehingga UKS ini baru aktif kalau sudah ada perlombaan. Di daerah begitu sering ya. Kalau sudah ada perlombaan UKS baru semua sibuk bersihkan ini, bikin taman ini, bikin toga ini, bikin semua untuk dilombakan. Adakan pelatihan. Setelah dinilai semuanya tidak dirawat lagi, hilang. Nah, ini tantangannya. Jadi saudara kalau menjadi seorang guru ya, biasanya di daerah itu yang menjadi pembina UKS itu adalah guru olahraga. Jadi coba nanti diaktifkan ya UKS-nya karena ini memang program daripada pemerintah. Nah ini itu saja mungkin. Kalau sedikit saya singgung tadi, kalau yang pendidikan kesehatan ini sudah kita jelaskan bahwasanya di dalam pendidikan kesehatan itu kita harus memberikan materi kesehatan yang ada di dalam kurikulum sekolah. Terus bagaimana caranya mencuci tangan yang baik, mencuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir pakai sabun. Ya. Biasakan cuci tangan sebelum makan. Ini kadang-kadang di lingkungan di sekolah habis main pegang yang kotor-kotor, pas istirahat pergi ke kantin langsung makan. Nah ini yang harus kita ubah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Terus bagaimana jajanan yang bergizi ya, banyak di kantin-kantin sekolah, bahkan kadang-kadang kantin di daerah itu jangan dibayangkan seperti kantin yang ada di perkotaan.
sekolah yang di daerah itu ya, kantinnya kadang-kadang di luar pagar, ya, di luar pagar. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu apakah makanan yang ada di situ bergizi atau tidak. Dan juga kadang-kadang ada yang mempunyai pewarna atau pengawet yang tidak alami, ini bisa merusak kesehatan daripada siswa tersebut. Jadi kalau pendidikan kesehatan kita harus memberikan bagaimana gizi yang baik, bagaimana pencegahannya yang baik. Terus juga ada kegiatan promotif dan preventif. Promotif tadi mempromosikan, kita harus memberikan promosi bahwasanya dengan UKS ya, dengan pendidikan kesehatan itu bisa meningkatkan derajat, dengan kebersihan bisa meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Ya, adanya juga lomba-lomba daripada PHBS dan poster dan ceramah. Itu ya. Terus tadi pelayanan tadi sudah ya, adanya pemeriksaan yang berkala yang datang dari puskesmas itu untuk memberikan pelayanan kepada siswa yang ada di sekolah tersebut. Dan yang terakhir tadi lingkungan sekolah yang sehat, gimana kebersihan kelas dan toiletnya, taman-tamannya, ventilasinya, air bersih, air yang tergenang, jangan sampai ada air yang tergenang. Kadang-kadang ada kaleng-kaleng yang tergenang, itu bisa menimbulkan jentik-jentik nyamuk. Program yang dibentuk oleh pemerintah untuk membuat perilaku atau menjadikan perubahan perilaku atau PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat bagi siswa dan warga yang ada di sekolah tersebut. Dan itu sudah dibentuk SK Menteri bersama, sehingga adanya trias daripada UKS tersebut, itu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sekolah yang sehat. Jadi diharapkan dengan adanya UKS, maka angka kesakitan daripada siswa-siswa tersebut akan berkurang, sehingga prestasi akademiknya juga akan lebih meningkat. Oke, cukup untuk hari ini kuliah kita ya. Untuk minggu depan, sebelum kita masuk ke perkuliahan minggu depan, saya minta semua yang ada di kelas ini bikin resume tentang apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Minggu depan sebelum kuliah mulai, kita diskusikan. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.